layar saya ini, ya, ini sudah 51 mahasiswa. Saya rasa kita bisa mulai ya. Jadi mohon maaf, minggu lalu saya tidak bisa mengisi dan materi sudah saya bagikan kepada koordinator tingkat Anda, yakni Yuda. Ya, nah terkait dengan itu, jadi tolong dipahami karena materi itu ada kaitannya dengan tugas kelompok yang barangkali sudah mulai Anda kerjakan. Ya, jadi saya informasikan nanti pada awal Desember seperti itu kita akan mulai adakan sesi untuk presentasi. Ya, jadi minggu ini dan minggu depan kita masih kuliah cara materi seperti itu. Nanti awal Desember kita mulai sesi untuk presentasinya. Ya. Nah, sebelum saya mulai terkait dengan citasi, kemudian ada parafrase, lantas ada daftar pustaka, seperti itu, saya ingin mengetahui terkait dengan bagaimana perkembangan tulisan yang sudah Anda kerjakan dengan anggota kelompoknya. Topik sudah disepakati. Sudah disepakati topiknya. Topiknya sudah disepakati. Sudah ya? Oke. Barangkali ada yang bisa memberikan respon bagaimana dengan topiknya. Sudah disepakati antara masing-masing kelompok seperti itu. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Aras. Untuk Pak. Halo? Iya, Bapak. Halo? Ya, ya. Tadi terputus ya. Oh ya, mohon maaf, Bapak. Untuk kelompok saya sudah sepakat, Bapak, dengan topik yang sudah kami bahas. Oke, kalau boleh tahu topiknya tentang apa? Jadi topik kelompok kami itu tentang digitalisasi bahasa Indonesia di era Society 5.0. Oke, masalah digitalisasi ya bahasa Indonesia dalam Betul, Bapak. era dalam era Society. komunitas 5.0 seperti itu. Ya, Betul, Bapak. oke. Ya, kalau 4.0 itu kan masih semua serba digital. Ya, tapi sekarang kita sudah memasukkan aspek manusianya di 5.0 seperti itu. Ya, terima kasih untuk responnya. Topik yang menarik ya. Mungkin kelompok yang lain silakan. Terima kasih Aras. Baik, Pak. Terima kasih. Kembali. Kelompok yang lain barangkali silakan. Yuda, kelas Izin ini ada menjawab, berapa? Pak. Oke, ya silakan. Ya, dari kelompok DAPA itu topik yang sudah dapat sepakati dengan kelompok itu judulnya Fenomena Pencampuran Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di kalangan anak-anak muda, Bapak. Oke, jadi percampuran ya, pemakaian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Oke, sangat menarik ya. Nanti bisa Anda ambil sampel dari media sosial, percakapan di WhatsApp barangkali, ataukah barangkali bisa saja dalam unggahan-unggahan seperti karya fiksi atau contoh-contoh yang lain. Ya, juga sangat menarik. Ini masih sama topiknya terkait dengan kebahasa Indonesiaan. Tidak masalah. Ya, yang pasti kan ranahnya itu sudah berbeda. Ya, terima kasih Dava ya untuk penyampaian topiknya. Yuda, berapa kelompok di kelas ini ya? Untuk kelompoknya ada 8, Bapak. Oke, ada 8 ya. Jadi sampai dengan sebelum kita libur Natal ya, mudah-mudahan semua itu sudah selesai untuk presentasi. Ada 8 berarti satu kali tatap muka itu ada 2 kelompok ya. Oke, ya. Ya, saya sebentar ya terkait dengan apa yang sudah saya bagikan minggu itu untuk mengingat. Nah, ya, di ingat Anda jadi bagian kami. Ya, yang tentu saja dalam hal ini salah satu aktivitas yang nanti menjadi bagian keseharian Anda sebagai akademisi itu adalah menulis. Ya, selain aspek membaca.
Nah, menulis ini sebagai sebuah aktivitas yang mesti dilakukan oleh Anda sebagai seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, tulisan-tulisan yang nanti Anda akan kerjakan, itu saya rasa sudah sering Anda ambil, seperti makalah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari karya tulis ilmiah. Ya, nah, selain ada makalah, kemudian ada barangkali nanti pada semester akhir, Anda akan menyusun skripsi, kemudian ada artikel, tesis, maupun karya yang lebih lebih kompleks lagi, yakni disertasi untuk mahasiswa pada jenjang program doktor, seperti itu. Ya, nah karya tulis ilmiah itu sebagai sebuah rangkaian fakta. Jadi apa yang Anda tulis di dalam karya tulis ilmiah itu memang hal-hal yang ada di keseharian kita. Ya, jadi itu bisa saja berupa peristiwa. Ya, jadi jangan saja kan kalau kemarin ada tragedi Kanjuruhan, itu kita bisa lihat dari segi aspek keilmiahannya. Bahkan kantor berita dari luar negeri itu sampai meneliti, ya berdasarkan gambar-gambar yang beredar di media sosial, masalah jarak untuk melemparkan gas air mata, kemudian tipe-tipe gerakan tangan dari para polisi ketika mereka melemparkan gas air mata ke tribun penonton misalnya saja, itu bisa dikaji. Ya, berdasarkan gambar-gambar yang beredar di media sosial. Barangkali Anda sudah membaca terkait dengan itu. Ya, kemudian ada fenomena misalnya saja. Nah, kalau kita lihat sekarang, terkait dengan topik yang disampaikan oleh DAPA, kan banyak sekali. Ya, percampuran pemakaian bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain, khususnya itu adalah bahasa asing. Nah, itu sebagai sebuah fenomena kebahasaan. Ada apa di balik itu? Itu kita bisa kaji. Ya, apakah ini terkait dengan aspek psikologis misalnya saja, ataukah ada aspek prestise, masalah gengsi, atau barangkali yang mungkin lebih parah lagi itu dari segi aspek nasionalisme generasi muda yang bisa dikatakan itu mulai berkurang. Ya, kecintaan mereka terhadap bahasa nasional. Nah, itu kan masih berupa hipotesis atau dugaan. Nah, ini nanti bisa Anda gali, bisa Anda teliti berdasarkan data-data yang nanti Anda dapatkan di lapangan. Seperti itu. Ya. Nah, rangkaian fakta itu juga bisa saja berupa pendapat, ya, gagasan Anda. Ya. Dan ingat sekali lagi, itu berupa rangkaian fakta. Ya, hal-hal yang memang terjadi, yang bisa kita lihat secara indrawi, seperti itu. Ya, yang bisa kita amati, yang bisa kita cium, yang bisa kita raba, dan sebagainya. Ya. Nah, persyaratan karya tulis ilmiah, saya rasa ini Anda sudah pahami, karena sejak bangku sekolah menengah atas, ini sudah sering dibicarakan, seperti itu. Dari sajian fakta yang objektif, bukanlah bersifat subjektif. Ya, objektif itu sekali lagi, itu memang harus kita bisa buktikan secara indrawi, seperti itu. Ya, dan yang tidak kalah penting itu adalah mengandung aspek kejujuran. Jadi, data yang nanti Anda dapatkan di lapangan, itu tidak boleh kita manipulasi. Ya, biarkan data itu bicara apa adanya. Jangan ditambahkan ataukah dikurangi, seperti itu. Ya, karena biar bagaimanapun, aspek kejujuran di dalam penulisan karya ilmiah, termasuk juga publikasi, ini hal yang tidak bisa kita tawar. Ya, jadi jangan sampai ada manipulasi terkait dengan data, ataukah barangkali fenomena yang sedang Anda amati. Ya, kemudian disusun secara sistematis. Nah, ini kan Anda sudah tahu bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah. Ya, ada pendahuluan, isi, kemudian dan penutup. Itu kan secara umum. Ya, jadi semua karya tulis itu pasti memiliki sistematika yang seperti itu. Nanti pada semester yang lebih besar lagi, Anda bisa dapatkan dalam mata kuliah metode penelitian. Ya, di situ akan dibahas lebih spesifik terkait dengan sistematika penulisan untuk tugas akhir Anda. Kemudian mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian.
Ya, nah ini dia pembuktian seperti itu. Ya, jadi apa yang Anda duga itu harus bisa kita buktikan berdasarkan data yang ada di lapangan. Ya, dan yang terakhir itu bersifat ekspositoris. Ya, ini itu berupa pemaparan. Jadi karya ilmiah ini memaparkan temuan yang kita dapatkan berdasarkan penelitian kita. Nah, pemaparan itulah yang nantinya akan berisikan argumentasi. Ya, argumentasi yang bisa saja itu tidak bisa dibantah karena datanya itu sudah valid. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, karya ilmiah itu tidak bisa dibantah kalau memang datanya sudah valid. Seperti itu. Data apa yang Anda dapatkan di lapangan, seperti itu. Nah, itulah argumentasi Anda untuk mempertahankan tulisan Anda. Ya, jadi kalau datanya sudah fix, sudah tidak bisa dibantah, ya itulah ya yang tidak akan bisa lagi mungkin dibantah lagi oleh mereka yang mendengarkan sesi presentasi Anda. Seperti itu. Oke. Nah, kalau terkait dengan bahasa ilmiah, ini saya rasa Anda sudah tahu ya. Ini terkait dengan bahasa ilmiah itu harus tunggal makna. Jadi dia tidak ambigu dan itu bermakna konotasi, makna yang sesuai dengan artinya yang ada di dalam kamus. Ya. Kemudian bahasa ilmiah itu harus bisa mendefinisikan. Ya. Jadi setiap istilah yang nanti Anda pakai, konsep ataukah hal yang terkait dengan itu tidak sampai menimbulkan kerancuan. Ya, karena kan beberapa istilah itu hanya berlaku dalam bidang ilmu tertentu, dan itu kita nggak bisa pakai di bidang ilmu yang lain. Termasuk juga masalah konsep. Nah, untuk pemahaman sebuah konsep yang nanti Anda sampaikan di dalam karya tulis ilmiah Anda, misalnya saja terkait dengan konsep bahasa, Anda harus memerlukan rujukan ataupun literatur. Ya, nah rujukan itulah yang nanti Anda bisa tafsirkan. Ya, yang bisa nanti Anda jelaskan seperti itu. Salah nanti Anda menafsirkan, itu akan berujung pada keraguan atau kerancuan dari para pembaca. Ya, itu saja bisa saja nanti tulisan Anda didebat dan bahkan bisa menjadi polemik seperti itu. Yang ketiga, itu berlandaskan ekonomi bahasa. Ya, jadi manfaatkan kata-kata yang memang Anda perlukan. Kata-kata yang tidak perlu itu bisa kita singkirkan. Ya, jadi dalam materi kalimat efektif itu sudah pernah kita diskusikan. Ya, nah ini ragam bahasa yang ada dalam berbagai tulisan seperti itu dari tulisan sastra sampai dengan tulisan hukum. Ya, jadi Anda bisa melihat bahwa bahasa sastra itu sangat lentur, beda dengan bahasa hukum. Ya, nah termasuk juga ada tulisan-tulisan yang berjenis kreatif, ya seperti di iklan, kemudian ada tulisan-tulisan yang diunggah di media sosial untuk menjual sesuatu ataupun mempromosikan sesuatu. Nah, itu termasuk sebagai ragam kreatif di situ. Ya, kalau contoh tulisannya itu ada dalam YouTube, Siniar, ataukah ragam-ragam yang lainnya seperti itu. Ya, nah ini Anda bisa pahami dan Anda bisa baca. Nah, terkait dengan topik tulisan, ingat Anda sebagai seorang penulis pemula seperti itu, jadi carilah topik ya yang memang menarik minat Anda. Kemudian topik itu harus diketahui dan dikuasai oleh Anda sebagai penulisnya. Ya. Nah, mengapa demikian? Kalau misalnya saja topik itu tidak menarik minat Anda pasti akan mungkin ketika menemui sebuah masalah di dalam penelitian Anda akan stagnan di situ. Ya, Anda nggak akan bergerak kemana-mana. Karena apa? Karena topik tulisan itu tidak Anda senangi. Nah, kalau topik tulisan itu sudah Anda senangi, Anda minati, seperti itu, pasti
setiap masalah yang timbul di dalam perjalanan penelitian Anda, itu bisa Anda cari solusinya. Ya, dan topik itu harus cukup sempit dan terbatas. Mengapa? Agar pembahasan Anda itu tidak melebar kemana-mana. Ya, jadi tidak topik itu harus spesifik. Dan yang terakhir, sebagai seorang penulis pemula, jangan mencari topik tulisan yang terlalu baru. Mengapa? Nanti Anda kesulitan di dalam melakukan langkah-langkah penelitiannya. Ya, termasuk juga untuk mencari contoh dari penelitian tentang topik yang baru itu, dan bisa saja nanti karena Anda baru meneliti tentang topik yang baru tadi, itu bisa saja menimbulkan kontroversi, misalnya saja. Ya, sebagai penulis pemula, itu kan hal yang tidak kita harapkan. Ya, carilah topik yang memang Anda tahu dan Anda kuasai di situ. Nah, ini terkait dengan judul, jadi topik itu bisa saja Anda jadikan sebagai judul. Ya, kemudian provokatif dan relevan. Tentu saja, seperti itu. Nah, kalau saja menulis seperti kita akan membuat kerangka. Karena di dalam membuat kerangka, tulisan Anda itu akan lebih terstrukturkan. Misalnya saja, Anda itu langsung menulis paragraf demi paragraf. Ya, nanti akan terjadi pengulangan-pengulangan kalau Anda menulis paragraf demi paragraf. Paragraf 1 sudah bicara tentang A, kemudian paragraf yang keempat, misalnya saja, Anda juga bicara masalah A. Nah, itu kan akan ada pengulangan-pengulangan di situ. Ya, dan itu membutuhkan pembaca. Kemudian, kasus atau rujukan itu mudah bisa dicari. Contohkan misalnya saja, satu latar belakang. Kemudian di bawah itu ada fenomena kebahasaan. Ya, percakapan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, saja seperti itu. Apa yang dimaksud dengan ya, satu A misalnya saja, fenomena kebahasaan. Kemudian satu B yang menyebabkan dan seterusnya. Lantas ada kata misalnya saja, berdasarkan contoh yang Anda ambil dari media sosial. Nah, itu kan sudah struktur misalnya saja. Ya, itu akan memudahkan Anda. Kan Anda menuliskan paragraf demi paragraf. Sebagai pemula, angka terlebih dahulu. Atau yang lebih populer kita kenal dengan outline. Ya. Nah, terkait dengan penulisan untuk ini, tulisan yang sudah 4 sampai 6 halaman. Jadi pendahulu dan penutup. Nah, secara umum semua jenis tulisan akan ada bagian buka, isi, dan penutup. Ya, di dalam cerpen itu lebih dikenal dengan perkenalan. Entah itu perkenalan ataukah yang lain. Nah, sementara di bagian isi itu masuk kepada konflik. Ya, dan baik dengan. Nah, sementara kalau dalam makalah ataukah tulisan yang sedang Anda itu terperinci. Di pendahuluan itu kita sangkup ada latar belakang, rumus masalah, manfaat, tujuan, dan yang lainnya. Ya, sementara isi itu ada literatur review atau tinjauan pustaka, ada metode, hasil. Tugas Anda itu cukup pendahuluan, pembahasan, dan penutup serta daftar pustaka. Pakai sistematika yang seperti itu. Ya.
saya menginginkan tulisan yang sederhana saja. Ya, ada subbab yang sangat terperinci di situ. Kemudian jangan lupa Anda juga mencantumkan daftar pustakanya. Ya, daftar pustaka ini penting sekali sebagai referensi, tidak hanya bagi Anda sebagai penulisnya, tetapi juga bagi para pembaca. Jadi kalau dia kutipan di dalam Anda, bisa mencari di daftar pustaka, mencari buku untuk mengetahui isi yang lebih lengkap lagi. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan sekali, silakan. Silakan. Oke, bila tidak ada, kita lanjutkan terkait dengan materi yang lain. Ya, lanjutan dari materi yang tadi. Kita bicara masalah kutipan, kemudian ada abstrak, dan daftar pustaka. Ya, sebentar ini kalau bisa. Ya, ya. Jadi kutipan, abstrak, dan daftar pustaka. Nah, di dalam membaca kritis, Anda sudah mencari beberapa referensi yang Anda nanti jadikan sebagai acuan di dalam penulisan tugas mata kuliah ini. Ya, nah referensi itulah yang nanti Anda bisa kutip seperti itu, dan tidak lupa dari kutipan itu Anda harus cantumkan daftar pustakanya. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah kutipan, Anda bisa lihat di sini, kutipan itu sebagai bagian pernyataan. Ya, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain, atau dari penulis sendiri yang telah terdokumentasikan. Ya. Nah, kita kan sebagai masyarakat akademik, tentunya semua ide ataupun gagasan yang kita punya, itu pasti akan ada kaitannya dengan referensi. Ya, jadi kita perlu bacaan-bacaan yang lain untuk mendukung gagasan ataukah pemikiran kita. Ya, nah referensi-referensi itu biasanya dinyatakan dalam kutipan. Ya, nah kutipan itu sebagai bagian dari pernyataan. Ya, jadi misalnya saja kalau kita bicara terkait dengan bahasa, apa yang maksud dengan bahasa? Apa definisi bahasa misalnya saja? Nah, kita bisa cari, ya, apakah melalui kamus besar misalnya saja, ataukah ahli bahasa yang lain. Ya, nah itu kita kutip. Nah, itu biasanya berasal, ataukah pemikiran itu berasal dari penulis yang lain. Ya, atau bisa saja dari penulis sendiri yang memang telah terdokumentasikan. Artinya bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu sudah dipublikasikan. Ya, apakah melalui media cetak ataukah melalui media elektronik seperti itu. Ya, misalnya saja di dalam makalah-makalah ya yang diseminarkan dan itu dipublikasikan dalam proceeding misalnya saja. Kumpulan dari beberapa makalah dari sebuah seminar. Ya, ataukah barangkali dipublikasikan melalui media jurnal-jurnal ilmiah misalnya saja. Nah, itu kan sudah dipublikasikan. Ya. Nah, itu dia. Jadi, kita sebagai seorang penulis pastinya memerlukan referensi atau buah pikiran dari penulis-penulis yang lain untuk mendukung pandangan-pandangan kita. Ya. Nah, apa saja manfaat kutipan? Nah, secara umum, ini ada 6, dari menegaskan uraian,
sampai dengan pengakuan bahan tulisan orang lain, sampai dengan 5 ya. Menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas untuk mencegah penggunaan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Nah, di antara Anda, ada yang bisa barangkali menjelaskan manfaat kutipan yang pertama, yakni menegaskan uraian. Silakan. Silakan. Ini mampil. Silakan. Izin menjawab, Bapak. Oke, ya. Siapa ya? Ingrid. ya? Silakan. Ya, Ya, silakan Ingrid. Untuk yang pertama. manfaat kutipan yang pertama yaitu untuk menegaskan isi uraian itu, maksudnya untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis yang terdapat dalam karya ilmiah yang dibuat, Bapak. Terima Oke, kasih. ya. Ya, tepat sekali ya apa yang disampaikan oleh Ingrid tadi. Jadi, kalau misalnya saja kita punya pandangan tertentu, ya, kemudian kita sampaikan seperti itu. Nah, nanti pandangan itu bisa saja sebagai sebuah opini kita. Ya, jadi uraian-uraian yang nanti kita sampaikan seperti itu akan ditegaskan oleh sebuah kutipan. Ya, artinya uraian itu sebagai dasar kita di dalam menulis, dan nantinya kutipan itu akan membantu ya dan menegaskan uraian yang sudah kita buat. Ya, misalnya saja kan ada fenomena kebahasaan. Ya, percampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dipakai oleh anak muda. Kita sampaikan, ya ada kasus dan seterusnya. Nah, kita uraikan di situ. Nah, lantas Anda mengambil kutipan dari karya-karya yang sudah terpublikasi. Nah, mungkin Anda dapatkan kasus yang juga sama seperti itu. Nah, itu kan akan menegaskan uraian kita di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Oke, ada yang bisa menjelaskan barangkali? Silakan. Membuktikan kebenaran. Ya. Dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Apa maksudnya? Silakan. Membuktikan kebenaran. Seperti apa juga contohnya? Silakan. Membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Apa maksudnya dalam hal ini? Silakan. Oke, silakan bisa ditanggapi. Membuktikan kebenaran, apa maksudnya? Apa contohnya? Misalnya saja. Membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Ya. Jadi kan misalnya saja, Anda memberikan
definisi yang menurut pendapat Anda terkait dengan definisi tertentu atau konsep tertentu. Ya. Nah, di situ nantinya untuk menguatkan ya definisi Anda bisa mengutip terkait dengan definisi yang sama misalnya saja. Ya. Nah, itu sebagai sebuah mungkin membuktikan kebenaran ya dari sebuah pernyataan seperti itu. Bahwa misalnya saja definisi bahasa adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan ide atau gagasan. Nah, hal ini sependapat dengan yang dinyatakan oleh ahli bahasa, bla 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 dan seterusnya. Ya. Ataukah contoh yang lain misalnya saja. Pada bulan mungkin bulan September banyak kasus demam berdarah misalnya saja. Nah, itu kan baru opini Anda, pernyataan Anda. Mana buktinya? Nah, Anda cari data ya berdasarkan informasi yang ada di surat kabar bahwa pada bulan yang saya sebutkan tadi itu ada sekitar 100 kasus misalnya saja demam berdarah. Nah, itu kan pasti akan membantu. Ya, karena kita punya data yang kita ambil dari karya-karya yang sudah terpublikasikan. Seperti itu. Dan yang ketiga, memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan oleh penulis. Ya, jadi dalam hal ini, dengan mencantumkan kutipan di dalam tulisan Anda, jadi pembaca itu akan tahu ya materi ataukah teori apa yang Anda pakai di situ. Ya. Jadi kan kalau kita misalnya saja membuat pernyataan-pernyataan yang ada di dalam tulisan kita, itu nanti akan bisa mengarahkan pembaca terkait dengan materi ataukah teori yang kita pakai. Ya, misalnya saja terkait dengan teori-teori tertentu. Ya, baik dalam bidang kompetensi Anda ataupun bidang-bidang yang lainnya. Dan yang keempat, itu mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Jadi kalau Anda mengutip misalnya saja seperti itu, satu buah pernyataan, nah itu haruslah kita bisa kaji. Ya, kita bisa interpretasikan, kita bisa tafsirkan. Ya, kita sebagai penulis itu jangan sampai mengutip semua pernyataan. Ya, sampai satu halaman seperti itu. Kita cari poinnya saja, kemudian kita interpretasikan ya dengan bahasa kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan pernyataan itu? Ya, nah disitulah letak kita sebagai seorang penulis yang memang memiliki daya kritis di situ. Ya, jadi jangan sampai semua tulisan yang Anda buat itu adalah kutipan. Semuanya kutipan. Nah, itu kan seperti kita membuat clipping jadinya. Ya, clipping dari beberapa tulisan yang lain. Kita elaborasi di situ. Ya, kita ambil beberapa pernyataan, kemudian kita elaborasi, kita interpretasikan. Ya, daya kritis itu memang kita perlukan di dalam menulis karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, itu menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas untuk mencegah penggunaan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Nah, plagiat kalau di perguruan tinggi itu sama sekali tidak boleh. Ya, jadi kita mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan kita sendiri itu tidak dibenarkan. Ya, itu memplagiat. Oleh karena itu, setiap kutipan atau pernyataan yang Anda dapatkan melalui tulisan yang lain, itu harus dicantumkan sumbernya. Ya, kita tidak boleh langsung ambil begitu saja. Ya, kita harus cantumkan sumbernya. Karena biar bagaimanapun, nanti misalnya saja, bahwa Anda memplagiat tulisan orang lain, itu risikonya terbesar sekali. Ya,
Jadi bisa saja nanti ketika Anda ingin mengirimkan tulisan-tulisan ke media-media yang lain, itu tidak akan dimuat. Ya, karena tulisan itu mengandung plagiat seperti itu. Ya, jadi kita bisa ya mengutip, tetapi harus dicantumkan siapa yang membuat pernyataan itu. Ya, oleh karena itu kan kalau kita sudah menulis, kita terbiasa ya akan mencari nama penulis, kemudian tahun, judul buku, judul artikel, kemudian siapa yang mempublikasikannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, secara umum kita mengenal ya ada dua jenis kutipan, yakni pengutipan secara langsung, kemudian kita bisa pakai teknik parafrasa. Ya, jadi kalau pengutipan secara langsung dalam hal ini ada beberapa teknik yang bisa Anda baca seperti itu. Kalau itu adalah kurang dari 40 kata, kita bisa pakai tanda petik. Ya, jadi di dalam kutipan itu Anda isi dengan tanda petik. Kemudian kalau lebih dari 40 kata, Anda pakai sistem blok di situ. Ya. Nah, kalau misalnya saja Anda ingin sebagian, Anda bisa pakai tanda elipsis. Ya. Jadi tanda titik 3 kali kalau Anda tidak ingin mengutip semuanya. Jadi Anda barangkali hanya akan mengambil mungkin beberapa kalimat saja. Ya. Nah, kalau interpolasi itu artinya nanti Anda ingin menambahkan ya di dalam kutipan itu ingin menyelipkan pernyataan yang lain misalnya saja, Anda bisa pakai kurung siku di situ. Ya. Nah, ini ada satu contoh dengan pengutipan secara langsung ya, yang di bawah 40 kata. Jadi mempergunakan tanda petik 2 di sini. Susilo dan Kaho yang berpendapat dan pernyataan itu dipublikasikan pada tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan kerangka kerja manajemen risiko pada dasarnya itu meliputi dua aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko. Ya. Nah, ini bisa Anda lihat di sini. Ya. Jadi ini memakai tanda petik 2. Ya. Kemudian kalau memakai teknik parafrasa, jadi kita ubah. Ya, kalau ini kan secara langsung, kita tidak ada menambahkan ataukah mengurangi pernyataan tadi dengan mengubahnya melalui kalimat yang kita sesuaikan. Nah, kalau teknik parafrasa itu berbeda. Ya, jadi kita bisa mulai dari bagian yang berbeda, misalnya saja. Kemudian ganti kata tertentu dengan sinonim. Lantas, yang ketiga, itu ubah struktur kalimat. Yang keempat, pecah dan gabungkan kalimat. Seperti itu. Nah, kalau di dalam pengutipan langsung, ini kan hanya ada satu kalimat. Ya. Nah, sementara, kalau dengan teknik parafrasa, kita bisa pecah menjadi dua kalimat. Seperti itu. Ya. Jadi, yang dibicarakan itu masih tetap sama. Yakni terkait dengan aspek pemahaman terhadap konteks organisasi, kemudian ada aspek tata kelola manajemen risiko. Ya. Nah, kalau di teknik parafrasa, ini dipecah menjadi dua kalimat. Dan struktur kalimatnya juga diubah seperti itu. Tanpa mengurangi inti dari kutipan itu. Ya. Jadi ada dua aspek yang dicakup dalam perencanaan kerangka kerja manajemen risiko. Aspek pertama adalah pemahaman konteks organisasi, sedangkan aspek kedua adalah tata kelola manajemen risiko. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau dengan teknik parafrasa, ini dengan kata lain akan menghindari plagiarisme jadinya.
Ya, apalagi nanti tulisan kita itu akan dicek dengan sistem Turnitin misalnya saja. Ya, kesamaan dengan tulisan yang lain. Itu ada aplikasinya. Untuk mengecek apakah tulisan itu ada kesamaan dengan tulisan yang lain, dan itu diwujudkan dalam bentuk persentase. Ya, jadi sistem itu akan mencari secara acak di internet terkait dengan tulisan Anda. Apakah melalui blog, apakah tulisan itu sudah pernah dipublikasikan dalam jurnal, sudah dikutip oleh siapa saja, dan sebagainya. Ya, nah itu akan kelihatan semua di sana. Ya, jadi dengan membuat teknik parafrasa seperti ini, itu akan menghindari kesamaan kesamaan atau aspek plagiarismenya. Itu akan berkurang seperti itu. Ya, karena kan kita sudah mengubah dari segi struktur kalimatnya. Ya, kalau kita kutip secara langsung seperti ini akan kelihatan sekali. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kutipan langsung misalnya saja, jadi di sini Anda bisa lihat contoh yang lain. Jadi saya tidak mau berkomentar banyak. Saya hanya bisa mengutip ucapan Bung Karno. Dan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, jas merah, dan seterusnya. Nah, ini ada tanda elipsis. Jadi kan ada pernyataan-pernyataan yang lain, tetapi itu dihilangkan. Itu bisa. Semua ini kembali lagi ke pemangku kepentingan. Itu saja, jelas Edward, saat ditemui di kantornya. Ya, jadi ini ada interpolasi. Ya, jadi ada semacam tambahan atau singkatan. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, ini juga ada kutipan di dalam kutipan. Jadi Anda pakai tanda petik 1 di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita buat dalam bentuk parafrasa, jadi dia akan berbeda. Ingat sekali lagi, kalau kutipan langsung, ini ada tanda petik 2. Ya, sementara kalau dengan teknik parafrasa, tidak seperti itu. Ya, jadi kita ubah dalam bentuk kalimat tidak langsung. Edward mengaku bahwa ia tidak ingin berkomentar banyak, karena keputusan ada pada pemangku kepentingan. Ia hanya berpesan agar jangan meninggalkan sejarah dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, ini kan dari segi strukturnya berbeda. Ya, tetapi intinya itu masih tetap sama. Ya, yakni terkait dengan pernyataan Edward seperti itu. Ya, jadi ini dua teknik pengutipan secara langsung dan teknik parafrasa. Ini nanti bisa Anda variasikan. Ya, jangan semua Anda pakai di dalam tulisan Anda itu kutipan langsung semua. Ya, kita bisa variasikan di situ. Ya, dan ingat sekali lagi, Anda menulis karya ilmiah itu tidak seperti membuat clipping. Ya, Anda potong-potong dari tulisan orang lain, kemudian Anda jadikan satu. Jangan seperti itu. Paling tidak Anda harus bisa mengelaborasikan. Ya, Anda tafsirkan pernyataan-pernyataan yang ada. Seperti itu. Kemudian Anda kaitkan dengan topik yang memang sedang Anda kerjakan. Ya. Oke, itu terkait dengan kutipan. Ada pernyataan barangkali atau pertanyaan? Silakan, atau tanggapan. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan abstrak. Silakan. Ada yang ingin ditanggapi barangkali? Silakan. Oke, nanti bila belum, saya lanjutkan terkait dengan abstrak. Ya, jadi kalau kita bicara abstrak kan ini memang tidak bisa lepas ya dari tulis-menulis ilmiah. Ya, jadi ada yang mengistilahkan abstrak, kemudian ada yang menuliskannya dengan ringkasan, rangkuman, dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam menulis karya ilmiah, itu kita lebih mengenalnya dengan abstrak. Ya, jadi abstrak itu sebagai rangkuman gagasan yang berlaku dalam laras ilmiah. Ya, jadi itu rangkuman. Kalau misalnya saja Anda membaca sebuah makalah ataukah artikel yang ada di
dalam jurnal atau di dalam proceeding seperti itu. Jadi pasti ya, sebelum kita membaca secara keseluruhan isi dari tulisan itu, kita akan membaca abstraknya. Ya, terkadang panitia seminar mereka akan menerima abstrak terlebih dahulu. Ya, jadi dari abstrak yang dikirimkan, mereka itu sudah menilai bagaimana gambaran ataukah isi dari artikel itu sendiri atau tulisan itu sendiri. Ya, karena di dalam abstrak itu akan memuat ini. Ya, ada latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian ada bahan dan metode penelitian, dan berikutnya akan ada hasil dan simpulan. Jadi 3 hal ini itu akan ada di dalam abstrak. Nah, sama seperti Anda, ketika saya minta, ya, Anda itu mencari beberapa tulisan yang terkait dengan topik Anda. Kan tidak semua tulisan itu Anda akan baca sekaligus. Ya, pasti Anda akan memilih dan memilah di situ. Yang mana tulisan yang memang sesuai dengan topik kita. Ya, tulisan A misalnya saja. Ya, kalau kita baca abstraknya, kalau dia tidak sesuai dengan topik kita, ya kita singkirkan. Seperti itu. Ya, jadi dari membaca abstrak, kita akan tahu bagaimana isi tulisan seperti itu, sebelum kita membaca secara keseluruhan. Ya, nah di dalam abstrak, itu akan mencantumkan latar belakang dan tujuan. Ya, ini sesuatu yang barangkali sudah biasa bagi Anda. Kemudian kalau ada bahan bisa dimasukkan, dan yang tidak kalah penting itu adalah terkait dengan metode. Kalau Anda ingin memasukkan barangkali teori, ya bisa. Ya, silakan. Anda bisa masukkan teori apa yang dipakai. Lantas yang paling penting itu adalah terkait dengan hasil dari penelitian Anda. Seperti apa. Ya. Dan yang terakhir itu akan ada simpulan. Ya. Jadi kalau di dalam karya tulis ilmiah, kalau itu berupa artikel yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah seperti itu, abstrak itu secara umum tidak lebih dari 200 kata. Ya, termasuk juga mungkin makalah-makalah yang nantinya akan diseminarkan atau dipublikasikan di dalam proceeding seminar misalnya. Itu tidak lebih dari 200 kata. Ya, dan di dalam abstrak pun itu akan mencantumkan kata kunci atau keyword seperti itu. Ya, dan kata kunci itu bisa Anda ambil dari judul tulisan Anda. Ya, oke. Nanti Anda bisa baca ya terkait dengan format abstrak di dalam tulisan-tulisan yang sudah Anda cari dan sudah Anda baca. Itu pasti akan memuat abstrak seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Ini terkait dengan daftar pustaka. Ya. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena kalau kita menulis karya ilmiah, kita pasti akan perlu rujukan. Ya. Nah, daftar pustaka itu sebagai rujukan penulis selama ia melakukan dan menyusun penelitian atau laporannya. Ya. Jadi, teori-teori yang nanti Anda butuhkan di dalam tulisan Anda yang akan memecahkan atau sebagai pembedah dari rumusan masalah Anda, itu pasti kita cari di dalam buku-buku. Ya. Kemudian ada misalnya saja kajian pustaka yang sudah beberapa peneliti yang barangkali sudah meneliti terkait dengan topik yang sedang Anda kerjakan. Nah, itu juga sebagai sebuah rujukan. Ya. Semakin banyak nanti Anda membaca tinjauan pustaka terkait dengan topik tulisan Anda, itu semakin bagus. Referensi kita itu akan semakin kaya jadinya. Dan kita akan menemukan apa perbedaan ya tulisan Anda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada seperti itu. Ya.
Nah, ada 3 fungsi dari daftar pustaka. Ini secara umum ya. Yang pertama, itu membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. Silakan, ada yang bisa menjelaskan barangkali fungsi yang pertama ini. Membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. Silakan, bisa dikomentari. Apa maksudnya pada poin yang pertama ini? Membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. Silakan, saya dikomentari. Izin menjawab, Pak. Silakan, Dava. Ya, jadi membantu pembaca mengenal luar lingkup studi penulis itu maksudnya biar pembaca tahu apa saja yang dibahas oleh penulis pada karya ilmiahnya, Pak. Oke, ya. Ya, terima kasih Dava. Ya. Jadi tepat apa yang disampaikan oleh Dava tadi. Jadi pembaca dalam hal ini ketika mereka melihat daftar pustaka seperti itu, jadi dia itu bisa tahu, ya, penulis ini apa keahliannya ataukah barangkali kompetensinya itu di bidang apa. Ya, jadi dia menulis itu terkait dengan apa saja. Ya, misalnya saja. Jadi kalau Anda mencantumkan daftar pustaka terkait dengan apa AA atau terkait dengan bahasa, misalnya saja Anda ingin membuat artikel atau makalah di bidang kebahasaan, jadi pembaca itu akan tahu oh bahwa studi ataukah ruang lingkup dari penulis ini terkait dengan makalah ini itu adalah di bidang kebahasaan. Ya, jadi dia tidak akan mencari tulisan-tulisan di luar ruang lingkup studi penulis itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Dengan melihat daftar pustaka yang dibuat oleh penulis, pembaca itu sudah tahu ya bahwa penulis ini menulis di bidang apa misalnya saja terkait dengan tulisan itu. Ya, jadi kadang-kadang kan kalau di Indonesia ini satu penulis itu dia itu banyak tulisan. Ya, jadi dia tidak hanya menulis di bidang A, B, C dan sebagainya. Ya, jadi dia banyak sekali. Ya, nah inilah barangkali kekurangan yang ada di Indonesia. Jadi para peneliti yang memang kompetensinya di bidang kebahasaan, dia juga menulis di bidang arkeologi misalnya saja. Nah, ini kan akan meragukan kompetensinya seperti itu. Ya, oleh karena itu kalau Anda ingin menjadi seorang peneliti, fokuslah terhadap satu bidang saja. Sehingga Anda pada akhirnya itu benar-benar menguasai bidang itu. Ya, kalau di Indonesia kan kita bisa lihat para tidak hanya para peneliti, tetapi juga para pejabat publik seperti itu yang tidak punya kompetensi di bidang itu, dia bisa menempati posisi yang di luar kompetensinya. Kadang-kadang kan seperti itu. Sehingga pada saat mengambil kebijakan pun akan kacau. Ya, nah disinilah pentingnya Anda. Ya, jadi kalau Anda memang sudah memilih kompetensi di bidang keilmuan Anda seperti itu saja yang diperdalam. Ya, jangan mengurus masalah tentang politik dan sebagainya. Karena itu kan sudah ada yang ngurus Anda, jadi lebih bagus itu mendalami kompetensi yang sedang Anda geluti. Jadi Anda itu pada akhirnya akan menjadi ahli di bidang itu. Ya, dibandingkan kita ngambil banyak kompetensi dan itu akan membingungkan kita. Kita ahli dalam bidang apa? Itu kan akan dipertanyakan jadinya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam dari kutipan yang digunakan oleh penulis. Ya, jadi kalau misalnya saja seorang penulis, ya, dia mencantumkan sebuah pernyataan. Kemudian pembaca membaca pernyataan itu dan dia ingin tahu lebih jauh lagi, dia akan lari pada daftar pustaka. Dia akan mencari buku yang mencantumkan kutipan itu. Ya, jadi dia akan mencari buku itu dan dia akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi. Ya,
Nah, disinilah fungsi daftar pustaka untuk memberikan informasi kepada pembaca. Ya, terkait dengan pengetahuan yang lebih lengkap, yang lebih dalam, yang dipakai oleh penulis. Ya, misalnya saja kan terkait dengan definisi bahasa. Ya, ahli A memberikan pernyataan seperti ini, bahasa adalah bla 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 bla. Nah, Anda kan hanya menampilkan satu kutipan saja. Sementara pembaca itu ingin lebih jauh lagi, tahu apa yang dimaksud dengan itu. Dia bisa cari di daftar pustaka. Kemudian dia mencari informasi yang lebih jauh lagi ke buku yang Anda cantumkan di dalam daftar pustaka itu. Ya, itu memang kalau daftar pustakanya mencantumkan secara lengkap referensinya. Tapi kan kadang-kadang ada kutipan disertai nama tetapi tidak ada di daftar pustaka. Kadang-kadang kan seperti itu. Yang kasihan itu adalah pembaca nanti. Kalau dia memang ingin benar-benar mencari lebih jauh lagi terkait dengan kutipan itu, nah dia akhirnya nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Kasihan pembaca. Ya, oleh karena itu, kalau memang ada kutipan-kutipan yang memang Anda cantumkan di dalam tulisan Anda harus cari ya seperti apa bukunya ya, dan itu harus dimasukkan dalam daftar pustaka. Itu akan sangat membantu pembaca ya untuk menggali lebih dalam pengetahuan yang ada kaitannya dengan kutipan itu. Dan yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Ya, jadi daftar pustaka itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan sangat membantu pembaca untuk mencari referensi. Ya, termasuk juga materi-materi yang terkait dengan studinya. Kalau Anda membaca misalnya saja tulisan-tulisan terkait dengan kedokteran gigi, seperti itu, Anda pasti kalau ingin cari tahu lebih dalam lagi, seperti itu, Anda akan lari pada daftar pustakanya. Ya, nah dengan membaca daftar pustaka, seperti itu, Anda pada akhirnya akan tahu lebih jauh. Ya, jadi Anda bisa memilih referensi di situ. Ya, buku-buku apa yang saya perlukan untuk mendalami bidang A misalnya saja. Oh, ada buku 1, buku 2, buku 3, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi daftar pustaka itu sekali lagi bukanlah hanya sebatas daftar buku dan nama penulis, bukan. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya sebagai daftar penulis dan daftar tahun atau daftar buku, bukan. Ya, jadi itu sangat bermanfaat sekali bagi pembaca, ya terutama bagi mereka yang ingin mencari referensi yang lebih dalam lagi terkait dengan bidang keilmuannya, seperti itu. Kalau Anda misalnya saja kesulitan mencari buku-buku tertentu di Google misalnya saja, carilah tulisan atau artikel yang terkait dengan itu, Anda unduh, kemudian Anda cari di daftar pustakanya. Barulah nanti Anda cari di Google ya terkait dengan buku yang Anda sedang cari, seperti itu. Nah, unsur-unsur daftar pustaka ini saya rasa Anda sudah mengenal seperti itu. Jadi ada nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga. Ya, Anton Harahap misalnya saja. Jadi Anda tidak menuliskannya dengan Anton Harahap, tapi nama keluarga terlebih dahulu. Ya, Harahap, Anton, seperti itu. Ya, jadi harus diawali dengan nama keluarga. Kalau di Indonesia kan, terutama masyarakat Bali itu jarang sekali memakai nama keluarga. Ya, jarang sekali. Kalau di luar negeri itu kan cukup 2 kata saja untuk nama, itu saya rasa sudah cukup. Kalau di Indonesia bahkan orang Bali itu satu nama bisa sampai dengan 6 kata, panjang sekali. Ya, jadi ketika nanti orang akan membuat daftar pustakanya, kadang-kadang kan mereka kebingungan seperti itu. Apalagi untuk mengisi lembar jawaban. Ya, kadang-kadang kan seperti itu. Ya. Lantas yang kedua, itu tahun terbitan karya ilmiah yang bersangkutan. Ya, jadi tahun terbit karya ilmiahnya. Itu urutan yang kedua.
Dan yang ketiga, judul karya ilmiah dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertama tiap kata, kecuali untuk kata sambung dan kata depan. Nah, ini kan kadang-kadang para penulis, terutama mahasiswa seperti itu, mereka tidak konsisten pada poin yang ketiga ini. Ya, jadi kan kadang-kadang mereka tidak tahu bahwasanya bahwa kata sambung itu tidak memakai huruf kapital, termasuk juga kata depan. Ya, jadi seperti itu. Itu tolong dicamkan. Ya. Dan yang keempat itu memuat data publikasi berisi nama kota, nama tempat itu bisa saja berupa kota, dan nama penerbit karya yang dikutip. Ya, jadi misalnya saja kan ingat ini harus didahului oleh nama tempat dulu. Ya, barulah nama penerbit. Ya, yang dikutip seperti itu. Misalnya saja kan Semarang _2 Gramedia, misalnya saja seperti itu. Ya, jadi Semarang itu terkait dengan tempat publikasi tulisan itu, kemudian Gramedia itu sebagai nama penerbitnya. Ini saya rasa Anda sudah familiar dengan unsur-unsur yang tadi. Ya, ada nama, tahun terbit, judul, dan nama tempat kota terbit, serta nama penerbitnya. Ya. Oke. Nah, format daftar pustaka ini ada dua secara umum, seperti itu. Ada format MLA, kemudian ada format apa. Ya, yang kita pakai di Indonesia ini lebih banyak dan secara umum itu kita memakai format apa. Ya, jadi ini yang sering kita pakai. Ya, jadi apa seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya tidak akan jelaskan satu-satu. Anda bisa nanti baca, nanti materinya saya bagikan kepada Yuda. Ya, untuk diteruskan pada teman-teman Anda. Jadi kalau jenis rujukan untuk satu penulis, Anda bisa baca di sini. Ya, kalau dua penulis seperti ini, jadi Widyartama AL, kemudian dan Sudiati V 1997. Ya, nah ini dia dasar-dasar menulis karya ilmiah. Jadi harus dicetak miring untuk judul bukunya. Kemudian ada kota terbit, yakni Jakarta, penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Sementara kalau untuk 3 penulis masih sama seperti tadi. Nah, kalau lebih dari 3 penulis, misalnya saja Anda pakai et al. Di sini. Ya, jadi kalau kita terjemahkan ini menjadi dan kawan-kawan seperti itu. Ya, jadi kita pakai nama penulis yang pertama. Ya, kita kalau di Indonesia ini kita pakai format apa? Ya, secara umum kita pakai format apa? Seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kalau itu berupa buku misalnya saja. Ya, lebih dari 1 edisi misalnya. Nah, ini bisa Anda baca. Ya, kalau bukunya lebih dari 1 edisi, jadi dicantumkan dalam kurung itu edisi revisi misalnya saja. EDREV seperti itu. Ya. Kemudian ada penulis dengan beberapa buku misalnya saja. Ya. Nah, kalau dengan format apa? Jadi yang kita pakai di format apa itu adalah mencantumkan buku didasarkan abjad judul bukunya. Ya. Jadi ini kan ada 2. Goris Kerap 1982, kemudian Kerap Goris 1997. Yang kita nanti urutkan itu buku yang pertama ataukah buku yang kedua itu berdasarkan abjad judul bukunya. Ya, jadi kalau argumentasi kan A di sini. Ya. Jadi dia yang pertama terlebih dahulu. Ya, barulah komposisi. Nah, kalau dalam format MLA itu berdasarkan urutan tahun terbit.
Ya, seperti itu. Sementara kalau dalam format apa, itu berdasarkan abjad judul bukunya. Ini tolong dibedakan. Ya, seperti itu. Ingat kita pakai format apa. Kemudian ini ada penulis yang tidak diketahui. Kadang-kadang kan kita tidak ada penulis yang pasti ya di dalam buku itu. Jadi kita bisa pakai nama lembaganya misalnya saja seperti ini. Ya, jadi Anda bisa baca di sini. Oke. Ya. Sementara kalau untuk buku terjemahan, nah ini jadi Anda bisa masukkan juga, tetapi yang nanti kita pakai itu adalah nama penulis aslinya. Ya, baru nanti di dalam penulisan judul bukunya diisi. Ya, siapa penerjemahnya seperti itu. Ya, ini bisa Anda lihat di sini. Kemudian ada buku dengan penyunting dan editor. Anda nanti bisa cek. Anda juga cantumkan ada kata ed di sini. Oke. Kemudian ada buku serial atau berjilid seperti itu. Nah, ini Anda bisa baca. Kemudian referensi yang kita ambil dari jurnal misalnya saja, nah di sini Anda bisa cek, kemudian ada dari majalah, lantas ada dari surat kabar seperti itu, kemudian dari dokumen pemerintah, nah lantas ada juga dari naskah yang belum diterbitkan. Ya, dari naskah yang belum diterbitkan misalnya saja. Kadang-kadang kan seorang penulis itu tidak mau mempublikasikan karyanya. Berarti makalahnya itu hanya disimpan untuk dirinya sendiri, misalnya saja seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang kan kita lebih banyak itu memakai dari sumber elektronik seperti itu. Ya, misalnya saja kan dari website, ya dari www misalnya saja. Ya, jadi nanti Anda cantumkan apa judul tulisan itu, kemudian baru Anda cari URL-nya. Lantas Anda masukkan di sini, kemudian tulisan itu diterbitkan tanggal berapa. Ya, misalnya saja 10 Februari 1996. Kemudian melalui audio atau podcast misalnya saja. Sekarang kan kita lebih familiar dengan podcast. Ya, so barangkali dari YouTube, dari siaran radio, ataukah media-media elektronik yang lain misalnya saja. Nah, ini juga Anda bisa masukkan di situ. Dan Anda juga harus cantumkan URL-nya untuk lebih memudahkan pembaca mencari isi yang lebih lengkap lagi. Dan itu dipublikasikan tanggal berapa. Seperti itu. Ya, ini yang paling sering kita pakai ya melalui sumber elektronik seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk kita ambil dari DOI misalnya saja seperti itu, kadang-kadang kan kita mengunduh sebuah makalah secara elektronik itu juga ada. Ya, dan itu juga harus Anda bisa masukkan URL-nya seperti itu. Ya, dan itu dipublikasikan tanggal berapa. Ya, bila mana perlu, Anda juga cantumkan kapan Anda mengakses tulisan itu. Ya, oke. Ini nanti saya akan bagikan ya, agar Anda lebih memahami kembali seperti itu. Oke. Ya, ada pertanyaan barangkali? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi minggu depan itu kita bicara terkait dengan penyajian lisan. Ya, oke. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan.
Nanti untuk pengutipan Anda, saya sarankan lebih banyak itu memakai teknik parafrasa ya, agar Anda itu terbiasa itu mengubah struktur kalimat ya. Jadi itu akan mengurangi nanti kalau tulisan Anda akan dipublikasikan, itu akan mencegah plagiarisme di situ. Ya, jadi kita tidak masalah kita mengutip banyak pernyataan orang. Yang penting itu kita bisa mengelaborasi di situ. Ya, kita bisa mengelaborasi, kita bisa menafsirkan, kemudian kita kutipan-kutipan itu haruslah bisa mendukung gagasan kita sendiri. Ya, jangan asal main kutip seperti itu. Kalau Anda asal main kutip dan tidak ada kaitannya dengan tulisan Anda, itu kan akan percuma di sana. Ya, seperti itu. Silakan, ada yang ingin didiskusikan barangkali atau ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Ingrid. Ini pertanyaannya di luar dari materinya. Saya ingin bertanya mengenai tadi yang Bapak sampaikan itu presentasi mengenai karya ilmiahnya ya, Pak ya. Iya, silakan. Itu dilakukan secara online atau offline, Bapak? Secara daring. Oh iya. Kita masih daring ya? Yuda, kita masih daring ya sampai Desember ya? Masih Bapak. Oke, ya. Kita secara daring. Ya, kita secara daring. Kalau memang kuliahnya offline, ya offline. Kalau daring, ya daring. Seperti itu. Ya, jadi saya mengikuti kebijakan dari fakultas Anda. Ya, oke. Seperti itu Ingrid. Ya, presentasinya secara online. Mungkin maksud Ingrid itu direkam seperti itu, kemudian ditayangkan. Seperti itu maksudnya ya? Tidak Bapak, Halo? tadi karena Bapak mengatakan tatap muka, jadi saya berpikir bahwa offline. Oke. Enggak. Kita masih daring ya. Jadi presentasinya itu masih daring. Seperti itu. Ya. Dan yang tadi itu maksud saya itu artinya pembelajaran yang seperti ini. Saya berikan materi, seperti itu saya jelaskan. Nanti kalau bulan Desember, barulah nanti Anda yang sesi presentasi sampai dengan selesai perkuliahan mata kuliah ini. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi Ingrid barangkali, silakan. Mata kuliah yang lain sudah offline ya? Ada yang offline mata kuliah Anda untuk semester ini? Ada Belum ya? ada Bapak. Belum ada. Oke, ya belum ada. Mungkin karena ruang kelas Anda kan masih yang kalau nggak salah itu yang di SLU A kalau nggak salah itu belum selesai direnovasi, masih dikerjakan. Mungkin Anda nanti semester genap baru bisa tatap muka seperti itu. Mudah-mudahan bisa semester genap ya. Silakan mahasiswa yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Yuda, semua kuliah Yuda ya? Ada yang tidak kuliah ya? Hadir semua Bapak. Tadi Oke, ya, tidak ada yang terima izin kasih. ke saya soalnya Bapak. Oke, ya. Terima kasih ya. Silakan, mungkin mahasiswa yang lain. Jadi untuk tugas Anda itu sekitar 4-6 halaman ya. 1,5 spasi, pakai ukuran A4 ya, pakai kuarto seperti itu. Nanti Anda juga isikan sampul ya. Di judul di sampul itu kan ada judul paling atas, kemudian di bawahnya itu ada logo lembaga kita, di bawahnya itu ada nama anggota kelompok Anda beserta nomor pokok mahasiswanya. Lantas di bawah itu fakultas Anda, program studi dulu ya. Program studi pendidikan dokter gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Unmas Denpasar, baru di bawahnya tahun akademik yang sekarang 2022-2023 ya. Jadi pakai sampul ya seperti itu. Nanti yang dikirimkan itu adalah format PDF-nya ya. Oke. Jadi formatnya nanti seperti ini ya. Itu sudah sampul ya. Kemudian halaman yang kedua itu ada pendahuluan. Nanti kalau di pendahuluan silakan Anda
misalnya saja ingin sampaikan secara lebih terperinci, latar belakang dan sebagainya juga boleh. Tapi saya menginginkan yang sederhana saja, pendahuluan seperti itu. Yang dimuat di pendahuluan itu adalah terkait dengan fenomena, misalnya saja. Kemudian baru merujuk pada masalah. Ya, nanti Anda bisa cantumkan di situ terkait dengan apa tujuan dari penelitian Anda atau tulisan itu bisa. Kemudian di pembahasan mungkin 2 paragraf itu terkait dengan teori yang Anda pakai untuk membedah masalah Anda. Ya, barulah nanti Anda ada pembahasannya seperti itu. Setelah itu ada kesimpulan, lantas yang terakhir itu ada daftar pustaka. Ya, jadi buat yang sederhana seperti itu. Ya, oke. Nanti dikirimkan itu 1 minggu sebelum Anda presentasi. Ya, semua harus sudah selesai. Ya, nanti udah dikumpulkan pakai format gini aja nanti, di drive aja nanti. Ya, nanti di drive, tautannya kirimkan pada Bapak. Ya, oke. Jadi 1 minggu sebelum Anda presentasi, berarti akhir November. Ya, itu harus sudah selesai. Seperti itu. Jadi ada 8 kelompok, 1 kali tatap muka itu ada 2 kelompok. Nanti presentasinya itu memakai PowerPoint ya. PowerPoint dan saya harapkan ada 1 moderator dari masing-masing kelompok, kemudian maksimal itu adalah 2 penyajinya. Ya, jangan lebih dari 2 penyaji seperti itu. Cukup 2 saja untuk yang menyajikan materi terkait dengan tulisan Anda. Ya, bisa secara bergantian, boleh seperti itu. Sementara yang lain nanti anggota kelompok yang lain bisa memberikan sanggahan ataukah mungkin pernyataan-pernyataan untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh penyajinya. Ya, seperti itu. Nanti kan akan ada sesi diskusi, anggota kelompok yang lain bisa menjawabnya nanti. Ya, oke. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini masih ada waktu lagi 30 menit. Ya, silakan. Saya selesai sampai jam 9.40 ya. Oke. Ya, kalau memang tidak ada, saya akhiri kuliah kita hari ini. Masih ada waktu lagi 30 menit. Silakan nanti Anda bisa diskusi dengan kelompok Anda untuk melanjutkan apa yang masih kurang. Sehingga awal Desember Anda sudah siap untuk presentasi. Seperti itu. Materinya nanti saya kirimkan pada Yuda ya. Oke. Ya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Ya, selamat pagi ya. Terima kasih, Pak.